Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-385 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayuwandira dan Pranayam bergegas meninggalkan lereng. Bayangan mereka segera lenyap di balik celah lereng yang kanan kirinya banyak ditumbuhi semak-semak liar. Sementara itu, Rakuti masih terus berusaha memburu. Dia menggenggam tombak Padmayoni sambil melangkah mendaki lereng yang lebih tinggi. Rakuti menghentikan langkah-langkahnya karena tiba-tiba di depannya berdiri manusia bertopeng. Setan alas, kau muncul bagaikan siluman. Mengapa kau hanya datang sendirian? Di mana prajurit-prajuritmu? Aku tidak membutuhkan mereka. Hanya untuk meringkus manusia bertopeng jelek. Alangkah sombongnya anak muda ini. Apakah dia tidak tahu bahwa kesombongan bisa menghancurkan diri sendiri? Di mana temanmu itu? Dan di mana Ayuwandira? Mereka sudah pergi. Kurang ajar. Ayuwandira akan kutangkap kembali. Demikian pula kalian. Urungkan niatmu anak muda. Lebih baik kau segera kembali ke istana Majapahit. Tidak ada gunanya kau mengejar-ngejar Ayuwandira. Kau ini siapa? Mengapa kau berusaha menyelamatkan gadis itu? Keadilan harus ditegakkan di mana saja.
Kebenaran harus dibela. Kalau perlu dengan taruhan nyawa. Aku akan mengejar gadis itu. Dia sudah membuat keonaran di istana Kapopongan. Bahkan dia sudah membuatku malu. Kalian berdua juga harus diringkus. Karena kalian telah membuat kerusuhan di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian ini pastilah bangsanya penjahat-penjahat murahan. Imbalan apa yang kalian terima? Sehingga kalian berani keluyuran ke istana Kapopongan. Aku tidak bekerja untuk mencari harta benda. Karena bagiku harta benda bukanlah segala-galanya. Pasti ada yang berdiri di belakang kalian. Ada. Kau ingin tahu siapa yang berdiri di belakang kami? Dialah kebenaran. Dialah keadilan yang harus ditegakkan di atas bumi Majapahit. Apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Omong kosong. Di dunia ini tidak ada kebenaran dan keadilan. Yang ada hanyalah kekuasaan. Kau harus ingat satu hal, anak muda. Kekuasaan hanyalah barang semu. Mahkota Mayangkara. Apa artinya kekuasaan jika dia dibiarkan berlari-lari seperti seekor kuda liar? Kekuasaan seperti itu hanya akan menggilas diri sendiri. Kau masih terlalu muda untuk bicara soal kekuasaan. Berdebah! Kau tidak perlu banyak mulut. Kau akan segera kutangkap. Tangan-tanganmu akan kuikat. Dan kau akan kuseret di sepanjang jalan menuju istana Majapahit. Bicaramu seperti guru. Teriakanmu seperti halilintar. Tapi apa yang kau lakukan sama sekali tidak mendatangkan hujan. Hujan yang memberikan rasa ketentraman bagi banyak orang. Belajar lebih banyak lagi, anak muda. Supaya kau menjadi orang bijak. Bijak untuk dirimu sendiri. Juga bijak untuk orang lain. Jahanam busuk! Akan kucopot topengmu. Akan kusingkapkan kedokmu. Supaya aku dapat melihat wajahmu. Lakukanlah. Aku pantang mundur setapak pun. Kau boleh menggenggam tombak kebanggaanmu. Tapi kau tak akan kubiarkan menyentuh topengku. Dengar anak muda. Aku akan berlutut di hadapanmu. Jika kau dapat menyingkap rahasia kehadiranku. Buktikan kata-katamu sekarang. Ya! Tunggu dulu. Sepertinya kita pernah bertemu. Ya, aku ingat. Sepertinya kita pernah bertarung beberapa waktu yang lalu. Saat itu aku dan prajurit-prajurit Majapahit sedang mengejar Cakradara dan Kudamerta. Tiba-tiba saja kau muncul bagaikan siluman. Dan kita bertarung di tengah-tengah hutan lebat. Topengmu. Aku ingat topengmu. Kau tidak perlu heran. Aku memang mempunyai kegemaran muncul dengan tiba-tiba. Kau pasti mempunyai hubungan dengan Cakradara dan Kudamerta. Juga dengan Ayu Wandira. Dan barangkali kau juga mempunyai hubungan dengan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Daya ingatmu cukup bagus, anak muda. Coba kau terka. Siapa aku ini, anak muda? Apakah kau seorang prajurit Majapahit? Seperti yang kau lihat sendiri. Aku hanyalah seorang manusia bertopeng. Jangan berbelit-belit. Kau pasti mempunyai sebuah nama. Sebutkan namamu. Aku mempunyai banyak nama, anak muda. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Garuda Roma. Bulu Sang Garuda. Kau juga bisa memanggilku dengan sebutan Chandra Gupta, yang artinya rahasia bulan. Tapi aku lebih senang kalau kau memanggilku dengan sebutan Atapatra, yang artinya payung kebesaran. Lebih baik kupanggil kau dengan sebutan Tikus Comberan. Dan binatang berbau busuk itu sekarang akan kuinjak-injak
Iya! Rakuti menyerang dengan garang. Tombak Patmayoni berkelebatan di udara. Tapi orang bertopeng yang tak lain adalah Bekel Gajah Mada melayani setiap serangan lawan dengan tenang dan tertib. Dengan menggunakan sebilah pedang yang besar, Bekel Gajah Mada menangkis serangan-serangan Rakuti. Beberapa kali terjadi benturan senjata tajam. Karena serangannya selalu gagal, Rakuti memutuskan untuk menggunakan Aji Segara Geni. Siro ratuning geni, siro anguasani lakuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segara niro segara geni. Ya! Dengar orang bertopeng, aku tidak sudi meneruskan jurus-jurus pedang. Kau boleh terus menggunakan senjatamu itu. Tapi aku akan menyimpan tombak Patmayoni. Kalau kau tidak membutuhkan tombakmu, aku pun tidak memerlukan pedang ini. Biarlah pertarungan menjadi adil. Kau boleh terus menggunakan pedangmu itu. Siapa tahu, senjatamu itu dapat menyelamatkan dirimu. Sepertinya kau sangat bangga sekali dengan ilmu pukulanmu, anak muda. Aji Segoro Geni akan membuat tubuhmu berantakan. Kita lihat saja nanti seperti apa jadinya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bekel Gajah Mada mengheningkan cipta sesaat. Dia menarik nafas panjang 7 kali berturut-turut. Kemudian dia melangkahi bayangannya sendiri yang terpantul oleh cahaya bulan. 3 kali dia melangkah bolak-balik. Mendadak bayangan tubuhnya lenyap. Itulah ilmu andalan Gajah Mada yang disebut ilmu Bayangkara. Bayangkara atau wewayangan atau bayang-bayang merupakan ilmu kanuragan yang tingkatnya sangat tinggi. Jarang pendekar mampu menguasai ilmu Bayangkara karena laku atau pengorbanan yang harus dibayar sangat mahal dan berat. Rakuti mundur beberapa tindak. Dia melihat Bekel Gajah Mada berdiri tegak bagaikan sepotong arca tembaga. Kulit lengannya berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan, dan topeng kayunya menjadi sangat menyeramkan. Aku sudah siap, anak muda. Aku sudah pernah merasakan pukulanmu yang dahsyat. Dan sekarang, kau rupanya ingin mengulanginya kembali. Silahkan. Siapa sebenarnya manusia bertopeng ini? Sepertinya dia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kulihat, dia tidak gentar sedikitpun. Aku yakin, dia bukanlah pendekar sembarangan. Siapa dia sebenarnya? Ayo anak muda, apalagi yang kau tunggu? Keparat! Setan alas! Aku tahu, kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi sekalipun kau sakti seperti Dewa Brahma, sekalipun kau dijaya seperti Wisnu, kepalamu akan hancur oleh telapak tanganku. Ya, 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 ya.
Rakuti langsung memburu bekal Gajah Mada dengan aji segara geninya. Bekal Gajah Mada terengkinas melompat. Rakuti terpaksa menghantam ruangan kosong. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan kembali menyergap. Tapi bekal Gajah Mada sudah bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Pertarungan berlangsung dengan seru. Rakuti menjadi kebingungan. Dia seperti bertarung melawan bayangannya sendiri. Suatu saat dia melihat lawannya berada di depan. Pada saat lain dia melihat musuh ada di sampingnya. Rakuti benar-benar dibuat kebingungan. Akhirnya dia menyerang dengan membabi buta. Ya! Mati kau! Mati kau sekarang! Ya! Benturan keras membuat Rakuti terhuyung-huyung dan jatuh. Pendekar yang dulu terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding segera bangun kembali. Dan dia melihat musuhnya melompat bagaikan terbang. Selanjutnya dia tidak melihat apa-apa lagi kecuali taram-temaram cahaya bulan dan bongkahan-bongkahan batu padas di sekitarnya. Orang bertopeng itu benar-benar dikjaya. Berani sekali dia menghadang pukulan Aji Segoro Geni. Dadaku menjadi sesak. Aku tidak mungkin mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Tubuhnya kuat seperti bongkahan batu karang. Nafasku. Aku harus mengatur nafasku lebih dulu. Kali ini pun aku gagal. 2 kali aku gagal merobohkan manusia bertopeng kayu. Aku jadi penasaran. Siapa dia sebenarnya? Apa yang kalian lakukan di sini? Di mana mereka? Di mana? Di mana orang-orang bertopeng itu? Kami disuruh menunggu di sini, Tuan Rasemi. Iya, Tuan Rasemi. Katanya Tuan Rakuti akan menangkap sendiri orang-orang bertopeng itu. Di mana Rakuti sekarang? Tuan Rakuti berlari ke sana, ke atas lereng yang tinggi. Kalian tidak bisa tinggal diam di sini. Seharusnya kalian itu membantu Rakuti menangkap orang-orang itu. Tuan Rakuti sendiri yang menyuruh kami menunggu di sini. Jadi, ya, kami terpaksa menunggu di sini. Katanya Tuan Rakuti tidak membutuhkan bantuan kami. Oh, lihat. Mungkin itu Tuan Rakuti. Rakuti, ada apa? Kau gagal menangkap orang bertopeng itu? Ya, aku harus mengakui keunggulan mereka. Salah seorang di antara mereka ternyata pendekar yang sangat tangguh. Aku tidak sanggup menangkapnya, Rasmi. Jadi Ayu Wandira berhasil melarikan diri? Ayu Wandira sudah lebih dulu pergi. Sementara salah seorang manusia bertopeng menghadangku di tengah jalan. Kami lalu bertarung. Kami beradu pukulan. Dan ternyata dia lebih kuat. Aku menyesal sekali. Suatu saat, aku harus bertarung lagi melawan orang itu. Sayang sekali Ayu Wandira itu berhasil meloloskan diri, Rakuti. Mungkin sekarang masih bisa kita kejar, Tuan Rasemi.
Mungkin mereka belum berlari terlalu jauh. Tidak usah. Tidak ada gunanya. Kalian akan mati satu persatu. Orang bertopeng itu sangat kuat. Kalau dia mau, dia dapat membunuh kalian seperti membunuh seekor lalat. Aku sudah membuktikan sendiri kedahsyatan ilmunya. Kalau begitu baiklah. Kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Ramapati dan juga di depan Gusti Prabu Jayanegara. Aku sudah berusaha. Tapi aku harus mengakuinya. Bahwa aku telah gagal. Iya, baiklah. Ayo kita kembali ke Istana Kapopongan. Dan selanjutnya kita pulang ke Majapahit malam ini juga. Aku harus segera memberikan laporan pada Gusti Prabu Jayanegara. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti sangat kecewa karena tidak berhasil menangkap orang-orang bertopeng. Demikian pula Rasemi. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Malam itu juga, mereka meninggalkan Istana Kapopongan menuju kota Raja Majapahit. Ya! Sementara itu, Ayuwandira dan Pranayam masih terus berjalan mengitari lereng bukit. Mereka meneruskan perjalanan dengan sangat berhati-hati. Ayuwandira kelihatan sangat lelah. Pranayam mengajak istirahat di sebuah tikungan lereng yang terjal. Kita istirahat sebentar, Ayu. Biar napasmu menjadi longgar sedikit. Punggungku masih terasa nyeri, Paman. Tapi nafasku tidak sesak lagi. Iya. Rakuti mempunyai pukulan yang sangat dahsyat, Ayu. Untung kau tidak kena pukulannya dengan telak. 2 kali aku pernah merasakan pukulan Rakuti. Dia memang pendekar pilih tanding. Sayang sekali. Mengapa orang seperti Rakuti harus bekerja dan mengabdi di bawah telapak kaki Ramapati? Dia sudah menjadi salah seorang anak asuhnya, Ayu. Anak asuh? Iya. Ramapati mempunyai 7 orang anak asuh. Mereka adalah Rakuti, Rasmi, Rawedeng, Rayoyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka semua 7 orang anak asuh itu selalu bekerja di bawah perintah majikannya dengan baik. Bagaimana, Ayu? Kita berjalan lagi? Aku tidak bisa berjalan terlalu cepat, Paman. Menurut Kakang Mada, kita harus mencapai kaki bukit sebelum fajar tiba nanti. Ayuwandira dan Pranayam segera berdiri. Tapi belum sampai mereka melangkah 3 tindak, nampak sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan tiba-tiba saja, di depan mereka sudah berdiri seorang manusia bertopeng. Lengan-lengannya berkilat bagaikan patung tembaga. Laki-laki itu segera membuka topeng kayunya. Oh, Kakang Mada. Kalian tidak perlu khawatir. Mereka tidak mengejar lagi. Mereka sudah kembali ke kota Raja Majapahit. Terima kasih, Kakang Mada. Kau telah menyelamatkan kami. Khususnya Ayuwandira, Kakang. Terima kasih, Paman Mada. Tanpa pertolongan Paman, aku tidak mungkin meloloskan diri dari Istana Kapopongan. Semua ini berkat lindungan Dewata Agung.
Kita harus percaya pada kebesarannya. Hanya dialah sebenarnya yang berkuasa. Lalu, apa rencana kalian sekarang? Kami harus segera meninggalkan bukit ini, Kakang Mada. Dan selanjutnya, kami akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Adi Pranayam, aku menulis sebuah surat kecil untuk Tuan Putri Tunggadewi. Maukah kau menyampaikannya? Mengapa tidak, Kakang Mada? Biarlah. Aku yang akan langsung menyampaikannya ke hadapan beliau. Mana suratnya? Bekal Gajah Mada merogoh lipatan pakaiannya, kemudian mengeluarkan sebuah gulungan rontal. Terimalah, Adi Pranayam. Dan sampaikan langsung pada Tuan Putri Tunggadewi. Dan sekali lagi, tolong sampaikan juga salamku pada beliau berdua. Kau sendiri bagaimana, Kakang Mada? Kau akan segera kembali ke Istana Majapahit? Iya. Aku juga harus tiba di Istana Majapahit sebelum fajar nanti. Hati-hatilah, Kakang Mada. Kalau sampai rahasiamu terbongkar, kita semua akan mendapat kesulitan, Kakang. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Aku pergi, Adi Pranayam. Ayo Wandira. Selamat jalan. Silahkan, Paman Mada. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan Paman. Bekal Gajah Mada segera melompat meninggalkan lereng terjal. Ayu Wandira dan Pranaya mengawasi laki-laki itu yang berlari bagaikan terbang. Akhirnya bekal Gajah Mada lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Paman Mada. Luar biasa orang itu. Kakang Mada memang hebat. Dia seorang pendekar yang tangguh. Dia banyak mempunyai ilmu kanuragan. Itulah sebabnya Tuan Putri Tunggadewi menanamnya di Istana Majapahit. Kalau saja penggawa-penggawa kerajaan Majapahit seperti Paman Mada, negeri ini akan cepat menjadi besar. Kau benar, Ayu. Tapi orang seperti Kakang Mada jarang sekali kita temukan. Dia seorang prajurit yang baik. Dia seorang kaula yang setia mengabdi pada junjungannya. Dia juga seorang pendekar yang tangguh dan berani. Ayo. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kukira sebentar lagi fajar akan datang. Tapi Paman, aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Apa kau mempunyai tujuan yang lain? Tidak. Lalu, mengapa kau tidak kembali ke lereng Gunung Lejar? Di sana banyak yang bisa kau lakukan untuk membantu Tuan Putri Tunggadewi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Kemarin, sekarang, ataupun besok, kau tidak bisa memaksaku, Paman Pranayam. Baiklah. Kita bicarakan soal itu nanti saja. Sekarang, yang penting kita menyelamatkan diri. Pranayam dan Ayu Wandira kembali melangkah meneruskan perjalanannya. Mereka terus berjalan menyusuri lereng-lereng bukit. Pranayam berjalan di depan, sementara Ayu Wandira melangkah di belakangnya. Ketika sinar matahari muncul berwarna kemerah-merahan di langit timur, mereka sudah mulai menapak di kaki bukit. Akhirnya kita selamat juga, Paman. Prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita lagi. Tapi kita harus berhati-hati, Ayu. Setiap saat bisa saja kita berpapasan dengan mereka di tengah jalan. Ada sebuah jalan lurus di depan itu. Kemana arahnya, Paman? Kalau tidak salah,
Jalan itu menuju daerah Lamajang. Lamajang? Di manakah letak kota Lamajang itu? Di sana, tidak jauh dari kaki Gunung Bromo. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Paman, kau terluka? Ya, sedikit. Ujung tombak Rakuti sempat menyerempet lengan kiriku. Coba aku lihat, Paman. Mungkin aku bisa mencari ramuan daun-daunan untuk mengobati lukamu. Ayu, sejak kapan kau bersikap ramah padaku? Kau sudah bersusah payah menolongku. Bahkan kau dan Paman Mada berani mengorbankan nyawa untuk membebaskan aku dari istana Kapopongan. Bukankah wajar kalau aku ganti menolongmu, Paman? Hanya luka ringan. Nanti juga akan sembuh sendiri. Lihat saja. Sekarang sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Bagaimana rasanya? Kadangkala rasa nyeri dan panas, Ayu. Tapi sebentar kemudian hilang. Nah, sekarang sudah hilang. Sekarang aku tidak merasa sakit lagi. Ayo, kita jalan terus. Tapi bagaimanapun juga lukamu harus segera diobati. Aku ini seorang prajurit, Ayu. Seorang prajurit yang baik harus pernah mendapat luka dalam pertarungan. Bagi seorang yang berjiwa prajurit, luka sama hanya dengan tanda jasa. Sudahlah, Ayu. Ayo, kita jalan lagi. Mumpung hari masih pagi. Kembali mereka meneruskan perjalanan. Menjelang tengah hari, mereka istirahat di sebuah desa kecil yang terletak di atas lembah subur. Desa itu namanya Panawijen. Aiwandira dan Pranaya meninggalkan desa Panawijen setelah matahari mulai condong ke sebelah barat. Dan mereka terus berjalan sampai senja mulai kemerah-merahan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lihat, Paman. Iya. Malam akan segera tiba. Iya. Kita harus mencari tempat untuk bermalam, Ayu. Bagaimana dengan lukamu? Apa masih terasa sakit? Ya. Kadangkala terasa nyeri. Nyeri dan panas. Coba lihat, Paman. Sepertinya lenganmu agak bengkak. Pasti ujung tombak Rakuti dibubuhi racun. Aku akan segera sembuh, Ayu. Kau tidak perlu khawatir. Justru aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Bagaimana? Kau masih merasa tubuhmu lemah? Aku masih cukup kuat menempuh perjalanan 300 pal lagi jauhnya dari sini. Bagus kalau begitu. Artinya kekuatanmu sudah pulih kembali. Nah, ayo. Kita harus segera menemukan tempat yang nyaman untuk istirahat. Aduh. Paman? Paman Pranaya? Paman? Paman Pranaya? Dia pingsan. Mungkin benar. Lukanya mengandung racun. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tapi aku tidak mungkin tinggal diam sementara dia pingsan. Malam akan segera tiba. Aku harus mencari tempat untuk istirahat. Tapi bagaimana dengan Paman Pranaya? Nah, kebetulan sekali dia pingsan. Aku bisa meninggalkannya di tempat ini. Dan aku bisa pergi sesuka hatiku. Aku tidak perlu takut dia membuntuti aku terus. Tapi jangan. Kasihan dia. Bagaimana kalau dia sampai mati? Tidak.
Sekalipun aku tidak menyukai laki-laki ini, aku tidak boleh berbuat kejam padanya. Baiklah, aku harus membawanya pergi. Aku harus menemukan tempat untuk istirahat malam ini. Aku harus menyeret tubuhnya. Berat sekali tubuh laki-laki ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus membawanya pergi. Berat sekali. Ayuwandira dengan susah payah menarik-narik tubuh Pranayam di atas jalanan setapak. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Sementara itu, perlahan-lahan malam mengalir turun. Ayuwandira girang. Dari jauh dia dapat melihat sebuah celah batu. Dan dia membawa Pranayam pergi ke sana. Dia masih belum sadar. Untung aku segera menemukan tempat ini. Kasihan dia. Kasihan laki-laki ini. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak suka pada laki-laki ini. Walaupun dia cukup tampan. Tapi usianya sudah agak tua. Dan aku sama sekali tidak mencintainya. Apa? Mencintainya? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah mencintai laki-laki selain Tuan Cakradara. Dan cintaku sudah dibawanya pergi. Dan tak akan ada orang lain datang menggantikannya di hatiku ini. Hanya sebuah goresan kecil. Lukanya hanya kecil sekali. Tapi lengannya sedikit bengkak. Dan ada warna biru kehitam-hitaman di sekitar lukanya. Mungkin juga benar tombak Rakuti dibubuhi racun. Kalau saja siang hari aku bisa pergi mencari daun-daunan untuk ramuan obat. Paman? Paman? Kau sudah sadar kembali, Paman? Di mana? Di mana aku sekarang ini? Paman, aku membawamu ke sebuah celah batu. Kita aman di sini. Tempatnya cukup bersih. Kau bisa istirahat di sini, Paman Pranayam. Paman? Paman Pranayam? Dia pingsan lagi. Jangan-jangan lukanya cukup parah. Apa yang harus kulakukan? Laki-laki ini telah menolongku. Dia tidak gentar menyabung nyawa untuk membawaku pergi dari istana Kapopongan. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus ganti menolongnya.
Biarlah aku pergi mencari daun-daunan. Tapi aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian di tempat ini. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Aku jadi susah kalau begini. Baiklah, biar ku tunggu saja di sini. Mudah-mudahan lukanya tidak parah dan dia segera sadar kembali. Besok pagi, aku baru pergi mencari ramuan daun-daunan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira duduk menunggu Pranayam yang masih terlentang tak sadarkan diri. Malam tidak terlalu gelap karena ada cahaya bulan menembus ranting-ranting pohon. Ayu Wandira nampak kebingungan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ayu Wandira untuk menolong Pranayam? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.